Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi kana khuluquhul Qur'an. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengawali khutbah pada siang hari yang penuh keberkahan ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melakukan semua kewajiban dan meninggalkan seluruh yang diharamkan. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi akhir zaman, suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Murid-murid Nabi kita dari kalangan sahabat adalah orang-orang mulia dan akhlaknya patut dicontoh. Di antara mereka ada sahabat dari kalangan Ansar yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, ayatul imani hubbul ansar wa ayatun nifaq bughdul ansar. Di antara tanda beriman adalah mencintai kaum Ansar, dan di antara tanda kemunafikan adalah membenci Ansar. Hadis riwayat Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita agar berbicara tentang kebaikan mereka, tidak boleh menjelekkan dan mencela mereka. Dalam hadis disebutkan, la tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa mithla jabali uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Janganlah kalian mencela sahabatku, kata Nabi. Seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas semisal gunung Uhud, maka itu tidak bisa menandingi satu mud infak sahabat, bahkan tidak pula separuhnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada kesempatan Jumat kali ini, ada satu sahabat wanita dari kalangan Ansar yang berasal dari suku Khazraj yang mesti kita gali pelajaran dari beliau. Ia adalah Ummu Sulaim. Ada yang menyebut Ummu Sulaim memiliki nama Rumaisa, ada juga yang menyebutnya dengan Rumaisa, Sahlah, Anifah atau Rumaisah. Ia adalah putri dari Milhan bin Khalid bin Zaid bin Haram bin Jundub bin Amir bin Ghanam bin Adi bin An-Najjar. Rumaisa ini adalah ibu dari Anas bin Malik, pelayan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rumaisa awalnya menikah dengan Malik yang kafir. Ia menuntun putranya Anas untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Ia menuntun putranya, ucapkanlah la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anas pun mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut. Setelah Anas masuk Islam, Malik berkata kepada Ummu Sulaim, la tufsidi ala ibni fatakul inni la ufsiduhu. Kamu jangan merusak anakku. Ummu Sulaim menjawab, aku tidaklah merusaknya. Malik kemudian pergi. Lantas Malik bertemu musuhnya, lalu ia dibunuh oleh musuhnya. Ummu Sulaim baru menyapih Anas ketika Anas mau melepasnya sendiri. Ummu Sulaim tidaklah menikah sampai Anas yang menyarankan ibunya untuk menikah kembali. Kemudian Ummu Sulaim menikah dengan Abu Talhah Zaid bin
Sahal Al-Ansari. Lalu putranya dari pernikahan tersebut adalah Abu Umair dan Abdullah. Ummu Sulaim pernah mengikuti perang Hunain dan Uhud. Ia adalah di antara wanita-wanita istimewa. Rumaisah Ummu Sulaim adalah di antara sahabat yang mulia, dikenal dengan akhlaknya yang luar biasa dan bagaimanakah kesabarannya yang sulit ditemukan di zaman ini. Kisah pertama dari Rumaisah Ummu Sulaim, Anas mengatakan bahwa Abu Thalhah melamar Ummu Sulaim sebelum Abu Thalhah masuk Islam. Ummu Sulaim berkata, "Saya tertarik kepadamu dan semisalmu juga mendatangiku. Sayangnya kamu itu laki-laki kafir, saya adalah wanita muslimah. Jika kamu masuk Islam, itu sudah cukup menjadi maharku. Aku tidaklah meminta mahar yang lainnya lagi." Lantas Abu Thalhah masuk Islam dan menikahi Ummu Sulaim. Pelajarannya adalah, jadilah orang yang memiliki pendirian kokoh. Jangan sampai mau korbankan agama hanya karena ada pria atau wanita yang tertarik untuk menikahi. Kisah kedua dari Rumaisah Ummu Sulaim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, ada seseorang yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan lapar. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengirim utusan kepada para istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Para istri Rasulullah menjawab, "Kami tidak memiliki apapun kecuali air." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapakah di antara kalian yang ingin menjamu orang ini?" Salah seorang kaum Ansor berseru, "Saya." Lalu orang Ansor ini membawa lelaki tadi ke rumah istrinya dan ia berkata, "Muliakanlah tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Istrinya menjawab, "Kami tidak memiliki apapun kecuali jatah makanan untuk anak-anak." Orang Ansor ini berkata, "Siapkanlah makananmu, nyalakanlah lampu dan tidurkanlah anak-anak kalau mereka minta makan malam." Kemudian wanita itu pun menyiapkan makanan, menyalakan lampu dan mentidurkan anak-anaknya. Dia lalu bangkit seakan hendak memperbaiki lampu dan memadamkannya. Kedua suami istri ini memperlihatkan seakan mereka sedang makan. Setelah itu mereka tidur dalam keadaan lapar. Keesokan harinya sang suami datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Malam ini Allah tertawa atau takjub dengan perilaku kalian berdua." Lalu Allah menurunkan ayat, "Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun." Dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri sekalipun mereka sangat memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan nama orang Ansor yang melayani tamu tersebut adalah Abu Thalhah radhiyallahu anhu. Istri Abu Thalhah adalah Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Pelajarannya, milikilah sifat mulia itsar, yaitu mendahulukan orang lain daripada diri sendiri untuk urusan dunia. Padahal diri kita sendiri butuh sifat itsar lebih baik dari sekedar berderma, tetapi lebih pada berkorban demi saudara. Dan begitu kuatnya keyakinan akan janji Allah subhanahu wa ta'ala. Kisah ketiga dari Rumaisah Ummu Sulaim, dari Anas. Ia berkata mengenai putra dari Abu Thalhah dari istrinya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim berkata pada keluarganya, "La tuhaddithu Aba Thalhah bibnihi hatta akuna ana uhaddithuhu." Jangan beritahu Abu Thalhah tentang putranya, biar aku sendiri yang memberitahu kepadanya. Diceritakan bahwa ketika Abu Thalhah pulang, istrinya Ummu Sulaim kemudian menawarkan padanya makan malam. Suaminya pun menyantap dan meminumnya. Kemudian Ummu Sulaim berdandan cantik yang belum pernah ia berdandan secantik itu. Suaminya pun melakukan hubungan kepada Ummu Sulaim. Ketika Ummu Sulaim melihat suaminya telah selesai, ia pun berkata, "Ya Aba Thalhah, ara'aita law anna qauman a'aru 'ariyatahum ahla baitin fatalabu 'ariyatahum alahum ayyamna'uhum?" Qala la. Qalat fahtasib ibnaka.
Bagaimana pendapatmu jika ada suatu kaum meminjamkan sesuatu kepada salah satu keluarga, lalu mereka meminta pinjaman mereka lagi, apakah tidak dibolehkan untuk diambil? Abu Talhah menjawab, tidak. Ummu Sulaim, bersabarlah dan berusahalah raih pahala karena kematian putramu. Abu Talhah lalu marah, kemudian berkata, engkau biarkan aku tidak mengetahui hal itu hingga aku berlumuran janabah, lalu engkau kabari tentang kematian anakku. Abu Talhah pun bergegas ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan apa yang terjadi pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun mendoakan, barakallahu lakuma fi ghabiri lailatikuma. Semoga Allah memberkahi kalian berdua dalam kebaikan pada malam yang telah berlalu dari kalian berdua. Akhirnya Ummu Sulaim pun hamil lagi. Pelajarannya dari kisah ini kita bisa melihat bagaimana kuatnya kesabaran Ummu Sulaim. Sungguh ia begitu penyabar, sampai-sampai ketika putranya meninggal dunia ia bisa bersabar seperti itu. Ketika dapat musibah kala itu ia tetap melayani suaminya seperti biasa. Bahkan ia pun berdandan begitu istimewa demi menjalankan kewajibannya kepada suami. Tatkala suaminya selesai, baru ia kabarkan tentang kematian putranya. Sungguh kesabaran yang luar biasa. Ingat pula bahwa doa berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh luar biasa. Ummu Sulaim setelah itu dikaruniai 7 anak yang kesemuanya menamatkan Al-Quran. Itulah hikmah di balik kesulitan ada kemudahan. Satu kesulitan tak mungkin mengalahkan 2 kemudahan. Dari Rumaisah Ummu Sulaim kita dapat belajar, 1. Pentingnya mempertahankan iman, bukan mengejar dunia hingga meninggalkan agama. Yang kedua, milikilah sifat isar, mendahulukan saudara kita dalam urusan dunia, walau sebenarnya kita sangat membutuhkan. Kalau isar itu dianjurkan, bersedekah dan berderma tentu dianjurkan pula. Yang ketiga, kita harus bersabar dalam menghadapi ujian. Sabar secara bahasa berarti al-habsu, yaitu menahan diri. Sedangkan secara syar'i sabar adalah menahan diri dari 3 perkara. Yang pertama, ketaatan kepada Allah. Yang kedua, hal-hal yang diharamkan. Yang ketiga, takdir Allah yang dirasa pahit. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita keimanan, kesabaran dan akhlak yang mulia, dan pandai berderma juga memberi. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli al-wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati was salami ala nabiyyihil karim. Faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلال عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها
وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة